Pemirsa Suyanto.id ketemu lagi. Mudah-mudahan Anda semua selalu sehat walafiat. Bersama channel Amar Ma'ruf Media Sosial untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Merupakan channel alternatif dari channel-channel yang kurang mendidik di sekitar kita. Channel-channel yang berbasis pornografi dan juga pola hidup yang hedonistik. Nah, kalau video ini sampai ke gadget Anda, ini adalah berkat sentuhan kreatif editor channel kita, yaitu Mas Heri Teguh Wiono. Beliau adalah guru SMP Negeri 2 Karanganyar, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Nah, kali ini kita berada di episode 17, tema kita tetap saja, yaitu untuk mempelajari, mengetahui best practice dalam bidang pergizian. Karena narasumber kita adalah Dr. Rahma Kusuma Wardani, ahli gizi klinik dari Rumah Sakit Jogja International Hospital (JIH) dan Rumah Sakit Akademik Universitas Gadjah Mada yang biasa disebut orang RSA. Nah, tema kali ini adalah bagaimana para teman-teman kita atau kawan-kawan kita, para pemirsa semuanya yang diabetes menghadapi bulan puasa. Dan apakah tidak puasa, apakah harus bayar fidyah? Nah, kita lihat tausiahnya Dr. Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Apa kabarnya, Prof? Alhamdulillah baik, Dok. Dan Alhamdulillah, Prof. ya, orang lansia harus bercita-cita sehat. Kalau tidak bercita-cita sehat, sakit. Gimana? Gimana, Dok? Bulan puasa tinggal menghitung hari. Buat Iya, orang-orang Prof. gimana? Iya, betul. Alhamdulillah kita insya Allah kurang lebih 2 minggu lagi ya, Prof ya. Sudah menjelang bulan Ramadan ya, Prof ya. Ya, Nah, di mana di bulan Ramadan kita sebagai umat Muslim dianjurkan untuk berpuasa. Nah, bagaimana untuk teman-teman kita yang menderita diabetes? Boleh nggak sih puasa sebetulnya? Sebetulnya untuk para penderita diabetes, ketika melakukan puasa, itu ada risikonya, Prof. ya. Bisa mengalami hipoglikemia atau gulanya jadi drop, turun, Hmm, atau sebaliknya justru mengalami hiperglikemia atau gulanya rendah. Maaf, gulanya tinggi. ya. Ya, dan juga bisa beresiko mengalami kekurangan cairan. Hmm, Nah, cuma kan pastinya eh, tetap ingin ya kita bisa menjalankan ibadah gitu ya, ibadah ya. puasa. Nah, jadi apa yang harus dilakukan? Pertama, pasti kita harus melakukan penyesuaian pola makannya, penyesuaian jumlah gizi yang harus dikonsumsi setiap harinya, terutama saat bulan puasa. Yang pertama, usahakan tetap memenuhi kebutuhan gizi, Oke. karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral. Jadi semua komposisi zat gizinya tetap dipenuhi. Jangan kita cuma makan nasi saja, atau cuma makan sayur saja, atau cuma makan lauk saja, itu tidak boleh. Kemudian kita membaginya, Prof. Kita Hmm, bagi menjadi 2 kali jam makan utama hmm. dan 1 sampai 2 kali selingan. Berarti kan saat makan sahur, kemudian buka puasa ya, Prof ya, itu selingan yang pertama. Kemudian makan malam. Nah, kemudian menjelang tidur atau mungkin setelah sholat taraweh itu misalnya kalau masih ingin ngemil 1 kali lagi itu boleh, tidak apa-apa. Nah, sebaiknya untuk teman-teman kita yang penderita diabetes, pada saat sahur justru jangan awal sekali, Prof. Ya, Sebaiknya malah agak mendekati menjelang imsak gitu ya, Prof ya. ya, ya. Jadi Dan supaya puasanya tidak terlalu lama jaraknya ya, dengan buka puasanya. ya, Ya, dan itu kan ada Mm-mm. ajarannya tuh, Dok. Sahur itu Mm-mm. justru pahalanya adalah melambatkan sahur. Ya, Cocok, diakhirkan ya, Prof ya. ya. Mm-mm. Cocok untuk orang diabetes melakukan perlambatan sahur sampai imsak. Iya, betul, Prof. Nah, kemudian jangan lupa juga untuk minum air putih dalam jumlah yang cukup. Jangan sampai nanti pada saat puasa kekurangan cairan, malah pingsan nanti gitu ya, Prof ya. Ya, Kemudian perhatikan juga, nah ini yang harus hati-hati saat berbuka puasa.
Hmm. biasanya kalau buka puasa kan yang dihidangkan wah, beraneka macam ya Prof ya. Balas Biasanya dendam. manis-manis, iya, sirup, terus apa cola, apa cendol, dawet dan sebagainya gitu ya Prof ya. Ya, ya. Nah, ini kalau untuk penderita diabetes harus hati-hati ya. Jadi batasi atau mungkin hindari konsumsi makanan atau minuman yang mengandung gula yang tinggi, Hmm. sirup, jus yang menggunakan gula gitu ya, Prof ya. Ya. Ya betul. Jadi jangan sampai nanti setelah sebelumnya berpuasa selama lebih dari 12 jam, tiba-tiba saat berbuka puasa langsung makan minuman yang manis, gula darahnya nanti langsung tinggi, langsung Hmm. tiba-tiba naik. Ya, Jadi itu. dok, maaf dok, Mm-mm, ya. mm-mm, Jadi gula darah itu begitu mm-mm, spontannya gitu ya dok. Misalnya makan gula, mm-mm, diajar saja gitu. mm-mm. Ataupun diembat saja diminum. Iya, mm-mm. Jadi 1 jam sudah bisa menaikkan kadar gula itu. Nggak cuma 1 jam, Prof. Setengah jam juga sudah langsung naik, Prof, itu, Prof. Ya ampun. Iya, jadi harus hati-hati sekali ya. Ya, maksudnya gini, tetap boleh istilahnya untuk mengembalikan energi kita ya, Prof ya. Setelah berpuasa kan kita butuh mengembalikan energi, Ya. tapi secukupnya saja. Misalnya minum teh manis 1 gelas atau setengah gelas itu sudah cukup gitu. Jadi tidak berlebih-lebihan pada saat Jadi berbuka puasa. Mm-mm, dok, tantangannya orang mm-mm. diabetes itu kalau puasa harus lebih berencana, lebih teliti dibanding Iya, dengan orang asam lambung, orang punya mah itu kan lebih sederhana kelihatannya dok untuk iya, mengatur Prof. puasa. Iya, Prof. Tapi sebetulnya untuk orang asam lambung pun juga ini ya, Prof ya. Hmm. Prinsipnya sama. Pada saat berbuka puasa juga nggak boleh langsung jor-joran gitu, nggak boleh, Prof. Langsung makan gorengan, roti, Ya itu nyakil minyak-minyak yang terlalu manis. Lambungnya juga pasti nanti nggak kuat, Prof. kaget Jadi ya. semua, iya betul. Jadi semuanya yang bagus tuh ya dalam porsi yang secukupnya, tidak berlebih-lebihan itu tadi, Ya, Prof. ya, Mm-mm. ya, ya itulah dok. Makanya saya bulan puasa itu undangan buka bersama paling nggak suka Baik. karena harus langsung digenjleng makan berat. Kalau di rumah itu kan dari yang kecil-kecil Ya, istirahat dulu sedikit. betul. Iya, Prof. Nah, yang seperti itu, Prof, yang seharusnya. Ya, kalau nanti ada undangan buka puasa, ya apa yang sudah dilakukan di rumah bisa dilakukan, Prof. Hmm. Sedikit-sedikit dulu makannya, gitu. Ah, ya tapi kan nggak selalu ada dok. Kalau minta-minta kepada yang punya rumah kayak di warung Nggak aja. enak ya, Prof, ya? Jadi, nah, kemudian satu lagi, Prof, ini. Para penggemar minuman kopi, Prof. Nah, Ah, usahakan jangan mungkin dikurangi atau jangan minum kopi dulu, terutama saat sahur ya, Prof ya. hmm. Karena kopi ini dia sifatnya istilahnya diuretik, Prof. Oh, Dia diuretik. membantu mengeluarkan cairan di Ya. dalam tubuh, Ya. ya. Jadi kalau kita sahur, tapi kemudian kita pingin, aduh, eh, takut habis sahur terus nanti ngantuk, kemudian minum kopi gitu ya, Prof ya. Hmm. Wah, itu cairan yang di dalam tubuh malah nanti bisa keluar terus-terusan, kencing terus gitu, Prof. Oh ya. Dehidrasi nanti jadinya, ya lemes, kekurangan cairan nanti. Nah, itu Gitu, Prof. itu anu, itu khusus terutama untuk orang yang menderita diabetes ya dok ya itu. Yang Itu secara umum juga bisa, Prof. oke. Ya, tidak hanya untuk yang diabetes, tapi yang secara umum kalau misalnya kita minum kopi, terutama saat sahur, dikhawatirkan nanti kita mengalami kekurangan cairan Wah, gitu. padahal dok kalau minum teh memblok proses penyerapan zat besi. Iya, betul. Nah, yang aman itu ya memang minum air. Air putih, Prof, itu yang paling utama, Prof. Usahakan 2 gelas sebelum Ya. sahur, 2 gelas setelah sahur atau menjelang imsak, Prof. Oke, Itu, ya. Oke, para pemirsa yang dimaksud air putih ini adalah plain water atau air Clear bening. water ya, Prof ya. Jangan dikira putih jadinya susu itu nanti. Susu. Ya. Nah, kemudian untuk penderita diabetes yang seperti tadi di awal, karena memang ada risiko mengalami hipoglikemia dan atau hiperglikemia, jadi seandainya nanti memang pada saat di tengah-tengah puasa, pada saat dicek gulanya, loh kok di bawah 80 atau di bawah 70, itu harus segera membatalkan puasanya.
Atau sebaliknya, kalau pada saat cek gula darahnya loh kok di atas 300, berarti kan hiperglikemia. Itu juga sebaiknya segera membatalkan puasanya. Perhatikan gejala-gejalanya, Prof. Hmm. Kalau misalnya orang yang mengalami hipoglikemia, itu biasanya yang keringat dingin, gemetaran, Hipo ya. deg-degan, itu hipoglikemia, Prof. Kemudian rasanya kok kayak lapar banget. Kemudian sudah mulai seperti orang mau pingsan gitu ya, Prof ya. Ya. Kemudian kepalanya sakit. Nah, itu segera cek gulanya. Kalau misalnya ternyata memang di bawah 80 atau di bawah 70, segera buka puasa. Kalau Hmm. diteruskan, takutnya nanti malah pingsan gitu ya, Prof ya. Ya. Sebaliknya kalau yang orang yang mengalami hiperglikemia, biasanya tuh rasanya seperti haus, tapi hausnya tuh yang benar-benar terasa haus sekali. Beda dengan hausnya orang yang memang orang normal gitu ya, Prof ya, yang puasa. Kemudian rasanya sangat lapar, kemudian kok sering kencing, Hmm. sama kemudian kok kayak mual, pengen muntah, perutnya sakit. Nah, Oh. itu juga segera dicek gulanya. Kalau ternyata lebih dari 300 atau mengalami hiperglikemia, segera harus membatalkan puasanya gitu, Prof. Oh. Itu yang harus hati-hati ya kalau untuk para teman-teman kita yang menderita diabetes, Prof. Oh, itu kok Seperti itu. istilahnya hiperglikemia ada Iya, kaitannya dengan indeks glikemik bahan makan nggak, Dok? iya, Prof. Tapi kalau itu misal kalau hiperglikemia kaitannya dengan indeks glikemik terutama saat kita konsumsi makannya ya, Prof ya. Kalau Oke. kita misalnya terlalu banyak makan nasi atau misalnya kita pada saat maaf, pada saat kita sahur malah banyak minum atau makan yang manis-manis, sayurnya kurang, buahnya kurang, proteinnya kurang. Biasanya nanti kita cenderungnya hiperglikemi atau gulanya malah jadi tinggi, Prof. Gitu. Ya, kalau Mm-mm. kalau hipoglikemia itu artinya Hipoglikemia. ah, Gimana, Prof? Mm-mm. hipoglikemia, betul nggak? Iya, Prof. Hipoglikemia. Hipoglikemia itu akhirnya berpengaruh pada otak, Dok. Iya, Prof. Itu tadi. Ketika gula darah kita turun, otomatis kan otak juga kekurangan energi ya, kekurangan sumber energi. Jadinya ya itu seperti orang kebingungan, mau pingsan. Ya Oh, itu yang harus, ya, jadi harus hati-hati sekali. ya, Betul. Nah, ya. jadi tipsnya nanti kalau untuk para penderita diabetes adalah kalau misalnya masih bingung pengaturan pola makannya seperti apa, jangan lupa konsultasi. Konsultasi ya, Prof ya. Ah, ya, ya. Ah, kemudian yang kedua, kalau misalnya memang saat ini mengkonsumsi obat rutin, misalnya sehari dapat obatnya harusnya eh, 2 kali atau 3 kali, segera konsultasikan dengan dokter Anda, Hmm, ya. ya, Jadi maksudnya perubahan untuk penggunaan obatnya ini ya, seperti apa? ya. Apa harus diminum habis sahur atau sebelum sahur atau pada saat berbuka puasa atau waktu mau tidur? Ini yang penting. Ya. Seringnya nanti pas bulan puasa baru ketemu dokternya baru nanya. Wow, Heeh. ya. Sementara seharusnya kalau untuk penderita diabetes seperti ini harus disiapkan dari awal, Prof. Hmm. Jadi dari 2 minggu atau 1 bulan sebelumnya, jadi harus menyesuaikan nanti untuk obatnya. Mungkin dari dokternya akan menyesuaikan dosisnya, bisa jadi menyesuaikan jumlahnya, atau menyesuaikan nanti untuk waktu minum obatnya. Ini yang seringnya lupa, gitu, Prof. Terutama yang Kemudian, nyuntik-nyuntik insulin kan juga iya, harus konsultasi, Dok. iya, iya, betul sekali, Prof. Ini yang sering miss, yang sering lupa, gitu. Jadi tahu-tahu sudah masuk bulan puasa baru loh. Ini saya minum obatnya gimana? Ini saya nyuntiknya gimana? Gitu. Nah, jadi mumpung ini masih 2 minggu, masih 2 minggu menjelang bulan puasa, untuk para penderita diabetes segera konsultasikan dengan dokter Anda, terutama untuk cara penggunaan obat yang harus rutin diminum atau yang harus rutin disuntik. Kemudian jangan lupa dipantau gulanya ya, Prof ya. Itu Ya, tadi kalau sudah mulai kerasa keliengan atau kerasa badannya nggak enak harus segera dicek. ya. Kemudian juga harus tahu nih kapan kita harus membatalkan puasanya.
Ya, betul, kita memang menjalankan ibadah, itu betul, Prof. Tapi kita juga tetap harus memperhatikan kesehatan diri kita Ya, sendiri, oh iya, gitu. ada syar'inya. Kalau orang sakit Mm-mm. kan jelas-jelas nggak berpuasa. Kalau Iya, Prof. kan kepergian ada di surat Al-Baqarah saya. Oh ya Al-Baqarah saya kira. Oh, Heeh, iya, Prof, gitu. Nah, maaf, jadi maaf jadi karena ini jangan bukan Ustadz. iya, jadi jangan karena lantas ya karena memang niat yakin pingin beribadah kemudian justru malah mengorbankan kesehatannya gitu juga jangan sampai. Oh iya, satu lagi, Prof. Biasanya tanya, boleh nggak sih olahraga gitu kan ya pada saat bulan puasa? Boleh, tidak apa-apa. Tapi tetap disesuaikan dengan kemampuannya. Olahraganya bisa waktu habis sahur gitu ya, Prof ya. Jadi Ya, masih seger atau menjelang berbuka puasa juga boleh. Tapi olahraganya yang ringan saja, jangan yang berat-berat. Nanti ya, malah dehidrasi atau malah gula darahnya drop gitu, ya, Prof. Mm-mm. ya, oke lah. Baiklah dok, dan terima kasih atas petuah yang disampaikan. Aduh, kok petuah sih, Prof? Ya, artinya anjuran dokter Ya. para pasien. Dan jangan lupa yang diabetes berkonsultasi dengan ahli gizi. Jangan konsultasi ke Mbah Dukun misalkan saja. Ya, mudah-mudahan kita doakan para penderita diabetes bisa mengikuti ibadah puasa dengan baik dan juga sehat. Terima kasih, Amin. Dok. Dan Terima kasih, Prof. sami-sami kita ketemu minggu yang akan datang dalam suasana puasa. Iya, insya Allah, Prof. Ya. Mudah-mudahan sehat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.